Dari Injil Lukas pasal 13, Lukas pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Itu tema kita hari ini. Lukas 13 ayat 1 sampai 5. Demikian sabda Tuhan. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampur Pilatus dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus berkata kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami penderitaan itu? Tidak. Kataku kepadamu, namun jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak. Kataku kepadamu, namun jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara yang sama." Subtema kita dari Titus pasal 2. Dari Titus pasal 2 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Titus 2 ayat 2 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, melainkan menjadi pengajar hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan tunduk kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Dan motivasi kita hari ini diambil dari kitab Mazmur 39 ayat yang kedua. Mazmur 39 ayat yang kedua. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama. Dua ya. Itulah keputusan. Aku menjaga tingkah laku supaya jangan berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Salam Bapak Ibu. Salam. Nama saya Tiopan Manihur. Tiopan kalau bahasa Simalungun jamahan. Jadi kalau namaku pasti orang Samosir. Istri saya Bulu Tambunan. Anak dua, satu laki satu perempuan. Kami tinggal di Kampung Lalang, tapi saya jemaat di GKPS, tapi saya melakukan khotbah untuk di mahasiswa. Jadi saya sudah pensiun dari pembinaan rohani mahasiswa umur 60, 4 tahun yang lewat. Saya sekarang masih muda, masih umur 64, dan waktu itu saya melayani full dalam pembinaan rohani untuk mahasiswa. Jadi kalau ini pendeta profesor dari dulu susah untuk panggil ibu, karena waktu masih gadis pun dia baru kenal, maka selalu bilang kakakku dari dulu ini. Ya, sama-sama melayani dari dulu bersama dengan abang bangun yang tercinta. Kalau Pak JR, sudah pastilah beliau pendeta kami, gitu ya. Hari ini jemaatnya lah mengkhotbahi pendetanya, gitu deh. Baik, itulah perkenalan sekilas Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum nanti kita diskusi, dari Lukas pasal yang ke-13 itu dikatakan di sana ada beberapa orang yang datang menjumpai Tuhan Yesus. Dan ayat 1 mereka berkata,
memberitahukan kepada Yesus peristiwa ini tidak ditahu di mana terjadi, dan peristiwa ini pun tidak tahu kapan terjadi. Tetapi ada kemungkinan dari beberapa tafsiran yang mengatakan yang datang itu adalah kemungkinan orang Yahudi ataupun kelompok orang Farisi dan ahli Taurat. Maka mereka memberitahukan kepada Yesus bahwa Pilatus dalam segala kejahatannya membunuh beberapa orang Galilea dan darahnya diambil, baru itu dicampur dengan darah kurban yang dipersembahkan oleh Pilatus di dalam peribadatannya, yang pasti bukan kepada Tuhan. Dan baru ada satu peristiwa lagi, dan itu Yesus sendiri yang mengatakan bahwa ada 18 orang yang meninggal ditimpa menara di dekat Siloam, dan mereka mati. Dan akhirnya ini menimbulkan pertanyaan. Kenapa ini menimbulkan pertanyaan, Bapak Ibu? Oleh karena ada satu pemahaman dalam Judaisme kuno yang mengatakan kalau ada orang menderita tragis seperti itu, dianggap mati karena dosa dan kejahatan. Kan bisa juga orang berpikir seperti itu kan. Saya akan lambat ya, saya akan lambat khotbah. Karena biasa kalau mahasiswa saya lebih cepat. Yang saya mau sampaikan Bapak Ibu, coba tolong tanya. Apakah orang yang meninggal karena tsunami di Aceh tahun 2024 itu karena dosa mereka lebih besar daripada dosa orang lain? Apakah mereka yang meninggal oleh karena COVID yang kemarin, maka dosa mereka lebih besar daripada dosa kita yang hidup hari ini? Tidak. Ada pertanyaan itu oleh karena dalam pemahaman Judaisme kuno, kalau seperti itu terjadi, itu adalah karena dosa. Maka kalau kita perhatikan, mari Bapak Ibu buka Alkitabmu, Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 3. Dan dalam Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 3, murid-murid bertanya kepada Tuhan dan termasuk orang lain. Mereka bilang ini, Tuhan, ada anak ini yang buta sejak lahir. Ini dosa siapa? Ini kesalahan siapa? Apa jawab Yesus ayat 2? Bukan kesalahan ayahnya, bukan kesalahan ibunya, tetapi apa? Supaya pekerjaan Allah dinyatakan. Dan itulah juga yang dialami oleh Ayub. Ketika Ayub mengalami penderitaan yang begitu mengerikan, anak 10 sekali mati, baru kehilangan simpati istri. Dan itu kan kalau kita perhatikan ya, pasal 1 dia kehilangan anak sekaligus 10, harta ribuan ternak korbannya, semua mati. Dan kita jangankan 10 sekali mati, sakit pun anak kita udah stres kita kan gitu. Tapi mantap jawabannya Ayub ya, ayat 21. Allah yang memberi, Allah mengambil, terpujilah dia. Tapi susahnya kurasa kita ngomong. Tapi jangan sampai dia kayak gitulah ya. Nanti meninggal bapak di rumah langsung kau bilang, kau baca Ayub begitu kan. Allah memberi, Allah mengambil, terpujilah dia. Nanti keluarga kita orang bapak yang baik langsung bilang, kuadon kuakap nande mina. Namar sahih tidak tahu dengan alam. Tetapi ketika di pasal 2 Ayub kehilangan simpati istrinya, maka ketika itu istrinya berkata, Ayub, tinggalkanlah Tuhanmu. Ayub berkata, kau bicara seperti perempuan gila. Apakah kita hanya mau menerima yang baik daripada Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk daripadanya? Masuk setelah itu perdebatan dengan sahabat-sahabatnya, maka keputusan sahabatnya itu adalah di pasal 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Ayub, ini karena dosa dulu, maka kau seperti ini. Inilah pemahaman yang terjadi. Tetapi kalau kita perhatikan ayat 1 dan ayat yang ketiga ini, dua peristiwa ini, Tuhan berkata, jangan kamu anggap bahwa orang Galilea yang masih hidup tidak dibunuh oleh Pilatus lebih baik hidupnya daripada kamu. Tidak. Dan jangan kau sangka mereka yang tinggal di Yerusalem
siapa yang tinggal di Yerusalem, yang dekat dengan bait Allah dan yang beribadah ke bait Allah, dan juga dia kaitkan dengan mereka adalah Farisi dan ahli Taurat yang diam di bait Allah para imam. Jangan kau menyangka bahwa mereka lebih baik hidupnya daripada ini, dengan satu catatan: jika dua-dua tidak mengalami pertobatan, maka kematian akan binasa sama bagi mereka secara bersama-sama. Apa yang disampaikan di sini Bapak Ibu, jangan sampai kita juga merasa bahwa kita ini sudah lebih baik daripada orang lain, dalam artian kalau ada orang yang mengalami penderitaan, kematian atau apapun, jangan ambil sebuah kesimpulan yang berkata mereka lebih jahat daripada kita dan mereka mati karena penderitaan mereka. Secara teologian saya tidak membahas, ini disebut dengan teodisi salah satu, tapi saya nggak singgung itu. Maka Yesus berkata, kau pikir lebih baik? Tidak. Kau pikir lebih banyak dosa mereka? Oh tidak. Maka perhatikan Bapak Ibu di dalam ayat itu soal bagaimana Tuhan Yesus meresponi mereka dengan pernyataan yang sangat-sangat jelas. Di dalam hal itu dikatakan Bapak Ibu ayat 3, sang kamu, ayat 2, sang kamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami penderitaan itu. Tidak. Kataku kepadamu, namun jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara yang demikian. Atau sang kamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak. Kataku kepadamu, namun jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara yang sama. Maka kalau kita perhatikan Bapak Ibu, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah soal binasa atau tidak adalah ditentukan bukan soal apa yang menimpa kita. Tapi ada juga orang di Batak, di kampung-kampung kami, janganlah kau baik-baik kali, soalnya yang baik-baik cepat kali mati. Kan itu di kampung-kampung kan, janganlah kau baik kali, yang baik-baik itu cepat kali mati. Ya kan? Lihat kasihan, jahatnya luar biasa. Udah 3 kali jatuh itu naik kereta, tabrakan naik mobil 2 kali, gak mati-mati tapi tetap jahat, ya kan? Ada orang juga mengatakan demikian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam konteks ini yang mau disampaikan Yesus adalah dimanapun matinya seseorang, penderitaan apapun yang dialami seseorang, tidak ada kaitannya bicara soal keselamatan jiwanya. Dua-dua, baik yang kena penderitaan maupun yang tidak mengalami malapetaka, jika dua-duanya mengalami pertobatan, mereka akan diselamatkan. Apabila tidak mengalami pertobatan, mereka mati binasa dengan cara yang sama. Kenapa ini Bapak Ibu Saudara ditekankan oleh Tuhan Yesus? Akhirnya nanti bermuara kepada satu perintah untuk bertobat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tolong disadari akan hal ini. Dalam teologi Kristen diajarkan ada 2 dosa, dalam artian pertama, dosa secara status dan dosa sebagai tindakan ataupun perbuatan yang jahat. Apa maksudnya Bapak Ibu di bagian ini? Sejak Adam jatuh ke dalam dosa, maka siapapun manusia adalah orang yang berdosa. Itulah dosa secara status. Makanya di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-12, kalau ada yang baru tahu langsung coba buka Roma pasal 5 ayat 12. Sebab oleh satu orang maka dosa telah masuk ke dalam dunia ini. Sejak ada jatuh ke dalam dosa, maka siapapun manusia adalah otomatis telah berdosa secara status. Itulah sebabnya Daud berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-7, dalam kandungan aku telah diperanakan dalam dosa. Itu Mazmur pasal 51 ayat yang ke-7. Artinya Bapak Ibu Saudara, disinilah yang harus kita sadari
untuk keselamatan, untuk tidak mati binasa, maka yang pertama dikaitkan dengan status keberdosaan, di mana upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Engkai Roma 3 ayat 23, kerana jelema berdosa sada kelit si bujur, sada kelam. Semua manusia telah berbuat dosa, tak seorang pun yang benar, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Maka Bapak Ibu Saudara, yang saya mau sampaikan pada hari ini, kenapa tidak dikaitkan dengan penderitaan malapetaka dan apa yang dialami? Persoalan pertama adalah, kalaupun mengalami malapetaka ataupun kalau mati seperti yang dibunuh oleh Pilatus, kalau dia telah beriman kepada Kristus, maka dia pun memiliki hidup yang kekal. Yang pertama. Yang kedua adalah dosa karena tindakan perbuatan. Maka saya setuju dengan apa yang disebutkan oleh Bapak Gereja Agustinus. Dia berkata, kita berbuat we sin because we are sinners. Itulah aku terjemahkanlah. Jadi begini, kita berbuat jahat adalah karena kita orang berdosa. Bukan karena berbuat jahat maka kita berdosa. Saya ulangi, karena kita orang berdosa maka kita berbuat jahat, dan ketika berbuat jahat maka makin berdosa. Itu teologi Alkitab, ya. Makanya Bapak Ibu coba anak-anak kita atau cucu-cucu kita yang diajari yang baik-baik, hasilnya apa? Diajari jujur, hasilnya apa? Bohong. Diajari cepat pulang, hasilnya apa? Peluduran. Ya kan? Makanya tolong dipahami akan hal ini sekaligus dua-dua. Maka kata bertobat, metanoia dalam bahasa Yunani yang dipakai dalam bagian ini adalah mengandung dua hal, yaitu apa? Iman kepada Kristus dan perpalingan hidup dari yang jahat. Bukan berhenti, tetapi melakukan yang baik dan mengikuti Kristus dalam hidupnya. Itu arti bertobat dalam kekristenan. Saya ulangi Bapak Ibu, dalam arti bertobat bukan sebatas berhenti berbuat jahat. Orang berhenti berbuat jahat tanpa iman kepada Kristus tidak ada artinya. Tetapi kalau orang mengaku beriman kepada Kristus tapi tidak bertobat dari yang jahat, itu palsu, itu bohong. Oke? Maka kata bertobat di sini adalah ada perpalingan dua hal. Dari yang tidak beriman kepada Allah, sekarang beriman kepada Tuhan kita. Tapi yang kedua, dari hidup di dalam dosa, berpaling, bukan hanya berhenti, tapi melangkah mengikuti Kristus di dalam hidupnya. Itulah yang bertobat. Karena gini Bapak Ibu, ada nggak orang yang lebih baik dari kita di luar sana yang tak datang kebaktian ini? Banyak. Tapi kalau mereka baik aja, tapi tanpa iman kepada Kristus, layak Tuhan Yesus, memang ia bertobat. Itu bukan bertobat yang sejati. Tapi ketika kita punya iman kepada Kristus Yesus Tuhan kita, dan ini kita peringati karena bulan depan kita akan Paskah, bahwa Yesus mati di kayu salib dan bangkit dari kematian untuk kita, dan naik ke surga dan menyediakan tempat bagi kita dan akan datang kembali. Iman seperti inilah iman yang menyelamatkan, yang harus disertai dengan pertobatan dari dosa sebagai bukti tanda pertobatan. Maka Bapak Ibu Saudara, kata bertobat dalam bahasa daerah, tobat simalun dan karo, saya lebih setuju. Karena saya cek dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani pun, bahasa itu lebih tepat kesan. Isaiah muhalak tobat, tetapi dia Isaiah tolak tobat. Mari buka Matius pasal 3 ayat 8. Parbueho kamuma natama paboa namuba rohamuna. Itu bahasa Indonesia-nya. Bahasa Indonesia, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan.
Dalam masa tobat perbuih kamu mana kama pabuan mengubah rohanuna. Bahasa si malumun perbuih nasiam mana madea tanda nado mubah nasiam. Itu bahasa Indonesia. Bahasa si malumun. Kalau bahasa Karo ini bagenda. Jadi hasilkanlah, tuduhkan arah perbahanan dulu tanda nakam do jerah. Banci kita lain judi, banci perban pas kebati, tapi langan jerah katanya. Adi jerah guna kata wahri ke layang kita judi. Bisa nggak orang tidak mabuk? Bisa nggak orang tidak berzina? Bisa nggak orang tidak gunakan uang seperti kata pembina? Bisa nggak orang tidak menjudi hari ini? Bisa, tapi belum tentu berubah hatinya. Tapi kalau hati orang berubah, kapanpun itu, situasi kapanpun itu, dia tidak melakukan kejahatan. Itulah bahasa daerah yang dipakai. Tanda nongguba rohamuna, mau marhabubau roha jolmain, manang sani haripe, dan pulau nabi akana sokama. Alai koloso juga akan sekana jahat, tapi belum tentu nongguba rohana. Tadi dihamu. Orang kita Batak ini kan pintar kali ngomong rohani kan. Waktu mengapuli di bahasa Karo ngapuli, si Malumun mengapohi. Waktu mengapuli kan Batak kali kalimatnya. Itu lainang duluan meninggal amang ini. Tapi yakinnya kita dipelihara Tuhan ya janda. Banyak diberkati Tuhan sama janda. Serahkanlah kepada Tuhan. Pulang mengapuli, yang ngomong tadi langsung ke lampu tua. Bisa? Bisa. Yang baru ngomong tadi langsung pegang merlai. Itulah kalau belum berubah hatinya. Makanya bahasa Karo ading jerah banci atau dimampukan untuk berhenti berbuat dosa. Tapi yang hurni adikan pesa di hari ke totak dihorjahun nasotama nasoture najah. Ini tolong. Maka Yesus berkata, kalau kamu tidak bertobat, maka kamu akan mati dengan cara yang binasa. Karena itu iman percaya kepada Kristus dan berhenti meninggalkan dosa dan ikut Kristus dengan melakukan kebenaran firman-Nya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tolong kita pahami akan hal ini. Mari belajar dari satu contoh yang gagal, supaya kita juga membutuhkan iman dan pertobatan yang sejati. Mari buka Lukas pasal 18. Lukas pasal 18 ayat yang ke-9 sampai 14. Saya baca demikian. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Kepada beberapa orang yang menganggap dirinya sendiri benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa tentang dirinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini, artinya yang di sampingnya itu. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Namun pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul-mukul dadanya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan siapa saja merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Orang yang datang kepada Yesus yang beritakan kabar itu, bahwa Pilatus
mencampurkan darah beberapa orang Galilea yang dibunuhnya, dicampur dengan darah korban persembahan. Maka mereka ada berkata mereka mau menjebak Yesus, atau bahwa mereka merasa diri lebih benar dibandingkan dengan orang yang mati ditimpa menara dan yang mati yang dibunuh oleh Pilatus. Mari perhatikan Lukas pasal 18 ini. Dua orang beribadah, satu Farisi dengan menghitung semua kehebatan-kehebatannya. Aku tidak seperti orang ini. Bayangin, kejam kali itu kan. Tapi Bapak Ibu, pernahkah kita juga demikian? Pas kita dengar khotbah, langsung kita ingat kita sama seseorang. Ih, pas kali khotbah demikian sama dia, tak tahan dia gitu. Sama kita mendengar seolah-olah khotbah itu enggak pas. Aturannya datang dia nggak dia, pas kali khotbah itu sama dia. Farisi itu Bapak Ibu berkata, aku tidak seperti dia. Puasa 2 kali sehari, seminggu, perpuluhan ku kasih, aku rajin beribadah, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Menghitung kehebatan rohaninya tanda tulis. Tapi pemungut cukai ini menengadah ke atas tidak berani. Dan dia ada memiliki hati yang berduka, hati yang menyesal, hati yang berkabung, dan dia membutuhkan pengorbanan Kristus, membutuhkan pengampunan dari Kristus. Dalam hal ini Yesus berkata, yang dibenarkan adalah dia yang merendahkan hati, yaitu pemungut cukai, pulang dengan pertobatan. Tapi orang Farisi ini tidak mengalami anugerah Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, siapapun di antara kita, jangan sampai berpikir seperti orang ini. Tapi betapa pentingnya hati yang bertobat. Dua hal yang saya katakan: iman percaya kepada Kristus, Yesus Tuhan dan Juru Selamatmu, dan yang kedua ditandai dengan pertobatan. Oleh karena apa? Ada banyak orang mengaku beriman tapi tidak bertobat. Tapi ingat Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-20. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sebab dari buahnya lah kamu mengenal pohonnya. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang hari ini merasa kau telah beriman tetapi tidak bertobat, belum tentu imanmu benar. Iman kita akan diuji apakah menghasilkan buah yang benar menurut kebenaran firman Allah, sebagai tanda atau bukti bahwa kita telah beriman dan bukti bahwa kita telah bertobat. Maka kata bertobat sebenarnya Bapak Ibu Saudara adalah perubahan hati. Di dalam hal ini adalah sebuah penyesalan yang dalam, sehingga dia bisa melakukan atau meninggalkan kejahatannya dan akhirnya melakukan yang baik untuk mengikut Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau kata bertobat, mantap kali dia nyanyian kita itu. Nggak tahu ada apa musik di sini. Masih ingat nggak lagu ini? Sol solido rohatu nagudu sari toko aiku dari hariku narumba bahasa Semalungun, nyanyikan bahasa Semalungun. Yang tahu bahasa Karo, kita mundekan bahasa Karo. Hari bahasa Nias, kalau ada bahasa Nias, pakai bahasa Nias. Mari kita ulangi. Sol sol lido rohatu nagudu sari
Sebelum kita masuk diskusi, mari buka Titus pasal 2 tadi. Itu ya, jadi bertobat itu dengan penyesalan yang dalam, mohon belas kasihan Tuhan untuk mengampuni kita. Oke, mari bapak-bapak baca ayat yang kedua saja. Titus pasal 2 ayat 2 sampai 5. Ayat 2 dibaca oleh bapak-bapak. 2 ya. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan ketekunan. Ayat 3 sampai 5 kaum ibu. 2 ya. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, melainkan menjadi pengajar hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan tunduk kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat. Apa buah pertobatan bagi kita pada hari ini? Hai bapak-bapak, lihat ayat 2. Hai ibu-ibu, lihat ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Itulah tandanya bahwa kita beriman dan bertobat. Maka bapak-bapak atau laki-laki yang tua dikatakan dalam ayat ini, dikatakan hendaklah hidupmu sederhana. Udah gaji pensiun pas-pasan, hidup mewah, dan diharapkannya anaknya ngasih uang terus untuk hidup baik, hidup mewah. Gak pas lah itu. Malah kalau banyak uangmu, pakailah untuk pelayanan seperti Pak Pembina kita, ya. Yang kedua, terhormat. Bapak-bapak, kau akan terhormat kalau hidupmu tertib dan benar. Kalau hidup kita nggak benar dan tidak disiplin dan tidak hidup suci, anak-anak tidak akan menghormati kita. Bijaksana. Bijaksana kalau masa tua lansia bapak ibu yang kayak gini, bijaksana juga lah bagi rezeki untuk warisannya. Jangan seperti orang tua bilang, Tuhan duluan, anak hamatean, mulu pengeluaran ini sarupa dua anak dokter. Kalau yang mulu warisan ini guru Tuhan. Itu bukan remaja yang bertobat itu. Kalau bapak-bapak yang bertobat bijaksana bagi warisan, rata laki-laki dengan perempuan, siapa yang mau? Dan sehat dalam iman, maka salah satu pembinaan ini tiap minggu supaya sehat imanmu. Iman timbul dari mana? Pendengaran dari mana? Firman Tuhan. Itulah hormat. Tema kita minggu semalam, Roma pasal 10 ayat 17. Sebab iman timbul dari pendengaran dari firman Kristus. Kalau ada orang berkata dia kuat imannya tapi tidak atau jarang baca Alkitab, lagu iman tapi iman pas ya, hidup dalam kasih dan ketekunan. Oke, satu ayat loh ibu-ibu sama bapak-bapak sama bapak ibu-ibu, 3 ayat ini kan lebih panjang ya. Jadi kalau ibu-ibu yang sudah bertobat, yang beriman kepada Kristus, perhatikan ayat 3. Hendaklah mereka hidup sebagai orang yang beribadah. Bahasa aslinya dalam beribadah bukan rajin kebaktian aja, tapi hidupnya makin hari makin menyerupai Allah. Itu yang beribadah. Jadi kalau ada orang rajin beribadah kegiatan seperti ini, tapi hidupnya tidak makin menyerupai Allah, tidak makin dekat kepada Allah, itu bukan beribadah. Maka kata yang beribadah adalah bahwa hidupnya makin hari menggambarkan karakter pola pikir Allah di dalam hidupnya. Maka Bapak Ibu, kalau kita beribadah seperti ini, hanya beribadah aja, itulah nanti kita terjebak dalam dualisme. Kalau pas lagi kayak gini kita hidup-hidup, kayak kita lah warga di surga kali kan. Tapi begitu keluar dari gerbang pembana, kembali ke habitatnya, itu jangan. Dan baru apa? Jangan memfitnah. Memang kan
dialamatkan ini banyak kepada perempuan kan. Dibilangnya nanti Kameda, karena percayanya aku sama Kameda, nggak akan bilang ini sama orang lain. Soalnya aku tadi bilangnya sama aku, jangan bilang sama orang lain ya. Untuk karena percayanya aku maka aku bilang sama kamu. Udah ketemu sama yang lain, tahu kan dibilang Eda kayak gini, memang udah bilangnya nggak usah aku bilang, boleh. Tapi dibilangnya lagi. Itulah kalau makanan diedarkan habis, kalimat diedarkan bertambah. Maka berhentilah memfitnah ya. Baru jangan menjadi hamba anggur. Dalam konteks ini ada juga perempuan yang mabuk. Oke, jangan menghamba anggur. Melainkan menjadi pengajar hal-hal yang baik. Dengan demikian perhatikan Bapak Ibu ayat 4. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami. Gak mungkin kau didik anakmu yang perempuan mengasihi suaminya kalau kau kasar sama suaminya, kalau kau tidak melayani suamimu, kalau kau tidak menghormati suamimu. Gak mungkin anakmu kau ajar, tolong hargai suamimu ya, hormati suamimu. Tapi tanpa bicara pun, kalau mereka lihat seorang ibu menghargai suaminya, menghormati suaminya, melayani suaminya dengan baik, tanpa kita bilang pun akan dilakukannya. Kenapa? Anak-anak itu Bapak Ibu adalah peniru yang paling hebat. Saya ulangi, anak-anak peniru yang paling hebat. What they see they do, and what they hear they do. Apa yang mereka lihat dilakukan, dan apa yang mereka dengar itu dilakukan. Maka ketika melihat teladan ibunya, maka kau sedang mempersiapkan anakmu perempuan menjadi seorang istri yang hormat kepada suami dan anak-anaknya. 5. Hidup bijaksana dan suci. Ya. Rajin mengatur rumah tangganya. Jangan duduk-duduk aja, suaminya disuruh nyapu dan ngepel, kau duduk main TikTok. Baik hati. Oke, baik hati. Sentami membantu perinana orang tua kami Mansuku Karo ya. Baik hati ini dalam bahasa tuh Bapak Ibu, kalau bahasa Toba tadi pengingin. Kalau seorang ibu dalam orang Toba disebut pasoduk bulu. Paramak nasobalunam. Tahu artinya ya? Kalau pasoduk bulu berarti dia nggak pelit. Maka orang Batak dulunya, orang Toba maksud saya, bukan Batak karena si Maluku juga Batak. Orang Toba atau juga mungkin di Simalungun seperti itu. Kalau ada tamu datang, langsungnya ibu memasak di dapur. Sebelum tamunya berpikir pulang, langsung bilang makanlah dulu kita. Kalau ada yang mau dilanjutkan nanti dilanjutkan. Bukan orang berkata, udah makan kalian? Belum, lama kali. Udah makan kalian? Sudah, cepat kali. Iya kan? Gue keneman, lengah, dekasa kafe. Gue keneman, enggak. Lampas kafe. Jadi apa ya tembul? Itulah dikatakan yang baik hati ya. Jadi yang datang lansia ini pasoduk ya, sama paramak nasobalunum. Tahu paramak nasobalunum? Artinya amak tikarnya itu siap-siap kapan menyambut tamu pun datang dan berapa pun tamu datang. Itulah perempuan. Makanya jangan sampai perempuan yang pelit. Kemudian gaji suaminya ditampung banyak tapi tak pernah disalurkan. Karena ngasih uang sama istri mirip dengan nyiram air kepada pasir. Berapa pun air disiram kepada pasir habis nggak? Dan nggak ada yang pulang itu. Jangan kayak gitulah, baik-baiknya di sini. Baru tunduk kepada suaminya. Ibu-ibu yang lebih tinggi jabatanmu, lebih tinggi pendidikanmu, lebih tinggi, lebih banyak uangmu, tetap tunduk kepada suaminya. Susah memang kalau kita gaji lebih besar tunduk. Bapak itu tahu, sorry, saya nggak mau sebenarnya menceritakan ini. Tapi karena berkaitan dengan ini, waktu saya masih pacaran dengan istriku yang sekarang, saya tahu firman Tuhan. Maka saya bilang, kau siap nggak menerima aku sebagai seorang pengkhotbah? Karena Bapak itu tahu istriku ketempatan dokter. Uangnya udah pasti lebih banyak dari aku kan. Tapi ini prinsipal kita, kau siap? Dia bilang siap. Kalau siap melangkah. Berarti guru niraja nali para dini Tuhan. Itu gak gampang Bapak Ibu.
Ya, maka tunduk kepada suami. Itu dikatakan di sini agar firman Allah jangan dihujat orang. Ini yang dikatakan dalam konteks ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari hasilkan buah pertobatan. Sekarang masuk kita diskusi. Siapa di antara Bapak Ibu yang mau bertanya